Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai in-house training pada materi assessment formatif dan sumatif. Nanti kita akan masing-masing berdiskusi antara bapak-bapak, juga saling memberikan pengalaman bagaimana cara assessment dalam proses pembelajaran yang bapak-bapak laksanakan dalam kelas. Nanti kita coba apabila menemui kendala, kita cari solusinya. Baik Bapak, saya mohon izin kepada Bapak-Bapak yang saya hormati untuk menampilkan pemaparan. Sudah terlihat Bapak-Bapak? Sudah. Belum, Pak. Belum ya? Saya belum, Pak. Belum Pak Arif ya? Saya yang belum. Pak Andri sudah, Pak Andri? Sudah, Pak. Sudah. Coba saya ulangi lagi, saya stop. Sudah, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak Arif? Ya. Baik. Baik. Berbicara mengenai topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu asesmen formatif dan sumatif, itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Nah, nanti saya akan minta Bapak-Bapak menceritakan bagaimana proses asesmen yang Bapak-Bapak laksanakan mengenai formatif dan sumatif. Mungkin saya bisa mulai dari Pak Andri. Silakan Pak Andri, bagaimana Bapak, cara pelaksanaan Bapak, mungkin waktu mengajar di kelas. Silakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi pengalaman saya ketika saya mengajar untuk asesmen formatif ini, saya sering menilai proses pembelajaran mereka. Jadi ketika mereka ada kendala dalam proses pembelajaran, terutama untuk yang praktek, ketika mereka mencontohkan kegiatan praktek itu ada kesalahan, di situ langsung saya berikan masukan seperti itu, langsung berikan istilahnya penilaian. Oh ini salah, yang benar itu seperti ini gitu ya. Langsung segera gitu pemberian stimulus ya, open balik gitu kepada siswa. Dan untuk sumatifnya seperti biasa, saya selalu memberikan tes ya, tes di akhir pembelajaran. Nah, itulah yang saya lakukan selama saya mengajar gitu, pengalaman saya. Seperti itu Pak Iwan. Oh baik, terima kasih, sudah baik sekali Bapak dalam menilai ataupun mengadakan assessment pada siswa-siswanya. Memang betul ketika proses pembelajaran berlangsung kita diperbolehkan untuk langsung menilai. Baik, nanti saya akan lebih lanjut membahas. Kita mulai saja. Masuk, Pak, masuk. Ya. Mengenai konsep asesmen. Halo Pak Iwan. Ya, halo. Mohon maaf Pak Iwan, boleh Ya. saya ngasih statement, Pak. Oh, mengenai asesmen Mungkin formatif dan sumatif. susah untuk
Iya, Pak. Ya, mungkin memang mohon maaf Pak Iwan dan Ya. Pak Andriadi, Pak Iwan selaku fasilitator, mohon maaf. Memang asesmen formatif dan sumatif ini saya kok masih canggung dengan bahasanya saja, Pak ya. Kalau dulu ada namanya pretest, ada ulangan saat berjalan, ulangan harian dan lain-lain itu termasuk tes sumatif ini. Kalau pengalaman saya seperti ini, Bapak. Justru ketika anak-anak ini sebelum melakukan pembelajaran, kita guru dalam pembelajaran justru lebih suka melakukan, kalau zaman dulu itu namanya pretest gitu ya. Dulu namanya SAP juga merupakan bentuk atau konsep asesmen formatif seperti yang Bapak Iwan sampaikan seperti itu. Kalau sumatif seperti yang digambarkan oleh Bapak Andriadi tadi, memang ini sudah sangat sering saya lakukan ketika di akhir semester itu kita selalu melakukan tes sumatif, dan tentunya karena mohon maaf, kebetulan saya ini guru PJOK ya. Dua, jadi selain juga kita ahli asesif, bahkan juga dasar dengan psikomotoriknya, baik itu secara formatif atau subjektif seperti itu. Kalau saya dari awal tadi sebelum masuk ke pembelajaran biasanya melakukan pretest gitu ya. Ini memang tujuan kami untuk mengetahui lebih awal kemampuan dari peserta didik sejauh apa. Jadi biar nanti guru ketika ngasih pembelajaran, oh ini kalau ngomong teknik dasar bola voli ternyata anak-anak sudah bisa passing secara mahir, sudah ada yang bisa melakukan smash, ada yang sudah ngerti quick dan lain sebagainya, ada jump shot dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini yang perlu, yang biasanya saya lakukan gitu lah. Nggak tahu nanti teman-teman yang dari wilayah lain kayak Buniken yang ada di wilayah timur gitu ya. Kalau di wilayah saya memang seperti itu. Yang saya lakukan selalu seperti itu. Sementara itu Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Ya, nanti kita lihat dulu mengenai asesmen formatif dan sumatif. Nanti akan terjawab dari apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Pak Arif selama ini mengenai asesmen tersebut. Mungkin kita mulai dari konsep terlebih dahulu. Ya. Ya, Pak. Mungkin Bapak dan Ibu silakan melihat jenis asesmen. Asesmen dalam pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, asesmen as learning, yaitu sebagai. Yang kedua adalah asesmen for learning. Yang ketiga adalah asesmen of learning. Nah, masing-masing ini mempunyai perbedaan. Kalau asesmen as learning dan for learning itu masuk pada asesmen formatif. Kita Bapak Ibu lihat bahwa asesmen as learning adalah asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Sedangkan asesmen for learning adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Artinya ketika proses pembelajaran berlangsung, boleh kita melakukan asesmen. Yang terakhir adalah assessment of learning. Ini adalah assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi assessment of learning inilah assessment sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran. Maka setelah ini ketiganya kita pahami Bapak Ibu, maka kita bisa lanjutkan bahwa ada perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif
adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif juga memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif juga berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri, atau penilaian diri sendiri. Kemudian, mengenai asesmen sumatif, itu metode evaluasi. Jadi catatan Bapak Ibu bahwa evaluasi adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir. Sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, kenapa di kurikulum ini asesmen formatif lebih ditunjukkan? Nah, coba saya minta pendapatnya dari Bu Niken. Gimana Bu Niken? Mengenai konsep asesmen ini, di kurikulum paradigma baru ini lebih ditonjolkan pada asesmen formatif. Kira-kira kenapa itu? Iya, terima kasih Pak. Mungkin suara saya bisa Mohon didengar? maaf Pak, saya matikan video Pak. Oh ya, silakan Pak Arif. Tapi terdengar ya suaranya ya. Ya, alhamdulillah dengar Pak. Ya, silakan Pak Arif. Bu Niken, silakan Bu Niken. Ya Pak, mohon maaf, suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Oh iya, mohon maaf tadi pertanyaannya kenapa asesmen formatif diperlukan di dalam kurikulum paradigma baru ya? Iya, betul sekali. Lebih ditonjolkan. Oh, lebih ditonjolkan. Iya. Iya, karena dengan adanya asesmen formatif, kita bisa melakukan evaluasi proses Pak dari pemahaman murid. Jadi ketika kita melakukan asesmen formatif, kita kan bisa tahu kemajuan murid itu sampai di mana, kemudian kemajuan akademiknya maksudnya, kemudian kebutuhan murid, mungkin kan ada siswa yang mungkin dia bisa maju lebih melesat jauh ke depan, ada yang mungkin majunya cuma sedikit gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi lebih kepada siswanya ya Pak ya di sini ya. Kemudian kemudian dari situ nanti kita bisa melakukan evaluasi, kita harus bagaimana sih ke depan gitu dalam pembelajaran ini agar tercapainya agar capaian pembelajaran dapat terpenuhi. Makanya lebih ditekankan di situ sih Pak. Kalau menurut saya Pak. Betul Bu, Iya. keren sekali Bu Niken, sedikit banyak sudah memahami konsep dasar dari asesmen formatif. Dan memang betul apa yang disampaikan Bu Niken, bahwa kita sering sekali terdengar sebuah kalimat, proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, mungkin itu juga Betul. Mungkin itu juga yang menjadi harapan di kurikulum baru ini, bahwa Bapak Ibu diminta untuk selalu ya melakukan asesmen pada proses pembelajaran yang nantinya pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Apabila siswa dalam prosesnya sudah baik, pasti hasilnya juga baik. Tapi kalau kita hanya menekankan pada asesmen sumatif, ya Bapak Ibu sudah tahu sendiri bahwa banyak juga peserta didik yang
bermacam-macam, menghalalkan segala cara. Salah satu contoh mungkin melihat hasil dari temannya, ataupun melihat dari sumber-sumber yang lain. Dan itu salah satu contoh. Nah, harapannya dengan menonjolkan lebih banyak dari asesmen formatif ini, anak lebih termotivasi, kemudian lebih bersemangat dalam belajar, dan hasilnya pasti akan luar biasa. Itu harapan Bapak-Bapak. Nah, kita lihat di dalam penekanan pada asesmen formatif yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu bisa lihat Vivo, pada ya? gambar. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar. Ini adalah dua kondisi yang berbeda. Yang di sebelah kiri Bapak Ibu adalah kondisi saat ini, bentuk asesmen saat ini, ya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah harapan apabila diterapkannya pada kurikulum baru. Apa yang bisa Bapak Ibu lihat? Nah, ternyata assessment of learning lebih dominan dilakukan oleh guru. Mungkin termasuk saya juga dalam menerapkannya. Ya. Nah, di harapannya di kurikulum yang baru itu seperti yang Ibu Niken sudah sampaikan tadi, bahwa Bapak Ibu guru diminta untuk mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Artinya nanti hasilnya pasti akan berbeda. Hasil itu apabila yang kita ambil hanya di akhir, ya, atau dibandingkan dengan